Halo Sobat Admindu, bagaimana kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya Echa Santa dalam acara Sedep seputar dialog administrasi kependudukan Swarga Loka Surabaya. Hari ini saya bersama narasumber yang sangat inspiratif yang pastinya Sobat Admindu. Beliau ini sangat memotivasi dan sangat energik pastinya. Sobat Admindu pasti sudah sangat penasaran siapa narasumber kita pada hari ini. Langsung kita sambut saja ya. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum. Pagi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Sehat. Beliau ini adalah Ibu Rini Indriani Eri Cahyadi, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya. Betul ya Bu ya? Betul. Nah Ibu, hari ini kita mau dialog sedikit ya Bu ya, sharing sedikit mengenai program Jago Ceting, betul ya Bu ya? Betul. Nah ini kan mungkin masih banyak Sobat Adminduk yang belum memahami apa sih sebetulnya program Jago Ceting yang ada di pemerintah Kota Surabaya. Ibu mungkin bisa di-sharing sedikit mengenai program Jago Ceting. Ya, Jago Ceting itu sebenarnya kepanjangan dari Jagongan Cegah Stunting. Oh begitu. Jadi jagongan itu kan kalau orang Surabaya kayak kumpul-kumpul gitu ya, cangkruk gitu ya. Jadi intinya kita kumpul sama-sama untuk mencegah stunting, untuk menyelesaikan masalah stunting. Oh, gitu. Begitu. Jadi fokusnya apa di bidang kesehatan saja Ibu? Kalau stunting ini kan memang kompleks ya. Permasalahannya bukan hanya dari segi kesehatan, tetapi bisa dari segi pola asuh, kemudian dari segi kependudukan, kayak administrasinya, kemudian dari segi lingkungannya, habitnya, dan banyak yang dilibatkan gitu. Sehingga ini bukan hanya sekedar kesehatan tetapi banyak faktor yang menyebabkan stunting. Baik Ibu, kalau begitu pasti ada tujuan Ibu ya. Terbentuknya program itu kan pasti ada tujuan. Kalau boleh tahu tujuannya apa Ibu program Jago Ceting ini? Tujuannya pasti udah jelas ya, supaya Surabaya nanti tidak ada stunting. Balita stunting ya Bu ya? Jadi kita zero stunting ya. Karena berdasarkan dari info dari pusat, data dari pusat bahwa Surabaya itu termasuk yang tinggi angka stuntingnya. Tapi kalau kita lihat dari jumlah seluruh penduduk Surabaya, memang tidak seberapa ya, nggak ada sepertiganya jumlah stunting. Tetapi ini adalah hal yang harus kita intervensi, harus kita selesaikan karena itu akan dibawa anak sampai seumur hidup mereka, sehingga alangkah sedihnya ketika mereka tidak bisa tumbuh normal seperti teman-teman yang lain. Sehingga itu menjadi fokus kami, tim penggerak PKK dan juga Pak Wali Kota. Kebetulan kita mempunyai ini sama ya, visi misi yang sama, sehingga kita berjalan beriringan untuk menyelesaikan masalah stunting ini. Wah, luar biasa Ibu. Berarti memang tujuan utamanya adalah untuk menuju zero Ibu ya. Betul. Surabaya menuju zero stunting ya Sobat Adminduk. Baik, selanjutnya pasti ada upaya Ibu ya dari tim penggerak PKK Kota itu terhadap tingginya nilai stunting atau jumlah balita stunting di Surabaya. Itu upaya-upaya apa Ibu yang sudah dilakukan sejauh ini? Stunting itu sebenarnya kan bisa kita cegah dari awal. Jadi pada saat sebelum menikah, pada saat remaja pun, pada saat anak-anak, kita bisa mencegah stunting. Jadi bagaimana membiasakan hidup sehat. Rata-rata kan memang hidup stunting itu ada penyebabnya adalah bagaimana pola hidupnya tidak sehat. Sehingga dari awal ketika anak-anak sekolah itu ada UKS yang mengajarkan tentang kebersihan sehingga mereka akan terbiasa. Kemudian semakin mereka bertambah usia kan mereka akan menikah. Nah pada saat mereka menikah itu juga ada kayak sosialisasi pendidikan pranikah gitu ya. Sehingga nanti mereka tahu ketika nanti mereka menikah, ketika mereka nanti mempunyai anak, itu bisa diantisipasi bagaimana mencegah agar anak yang di dalam kandungannya itu baik. Kemudian ketika mereka nanti sudah menikah dan sudah punya anak, hamil, itu pun bisa kita cegah. Bagaimana menjaga kandungannya supaya mereka tetap sehat sehingga tidak sampai melahirkan bayi stunting. Jadi pencegahannya itu sebenarnya sudah dari awal. Tetapi yang Jago Ceting ini memang program yang sudah terkena stunting. Jadi bagaimana kita menyelesaikan yang sudah terkena stunting ini agar mereka bebas dari stunting. Nah ini kan faktor ini banyak yang dilibatkan sehingga saya mengajak seluruh bersinergi dengan seluruh OPD yang terkait untuk
Itu jago centing. Jadi kita kumpul sama-sama kemarin di 10 lokus dulu karena memang kan banyak ya. Iya, Bu. Sehingga kita ambil 10 lokus di mana paling banyak jumlah angka stuntingnya. Kemudian kita ambil dari Surabaya, seluruh Surabaya Barat, Timur, dan INJ. Nah, di situ pas kita kumpul bersama semua OPD sehingga permasalahan yang ada di lingkungan itu apa aja sih yang di kecamatan tersebut, sehingga ada masukan-masukan dari OPD, misalnya dari kesehatan, kemudian dari PU, dari DP5A, dari pola asuhnya, dari Dispenduk, dari administrasinya, dan banyak hal, sehingga insya Allah dengan cara seperti itu bisa diselesaikan ya, terbantukan. Memang mempunyai kita butuh waktu untuk menyelesaikan ini, tapi paling tidak kita sudah punya jalan bagaimana ini bisa diselesaikan. Gitu. Berarti upaya itu baik dari yang preventif maupun yang sudah stunting pun banyak upaya internal dan eksternal ya Bu ya. Betul. Wah, luar biasa Ibu. Nah, berdasarkan data yang kami dapatkan dari Dinas Kesehatan nih, Ibu Rini, jadi ada 10 kecamatan yang Ibu sampaikan tadi, itu angka stuntingnya adalah 1957 ya Bu ya. Namun per November 2021 angka itu sudah menurun menjadi 527. Nah, ini kalau dilihat kalkulasi angka kasar ya Bu ya, ini sudah sangat 50% lebih loh Ibu ya turunnya. Nah, pasti itu kan ada intervensi dan tantangan Ibu pada saat melakukan upaya penurunan itu, karena lebih dari 50% itu luar biasa dalam jangka waktu sebentar, sedikit saja, tapi penurunannya sudah sangat besar. Itu kalau boleh sharing tantangan apa Ibu yang terjadi di lapangan Ibu? Oh ya, oke. Mungkin sebelumnya saya mau jelaskan dulu ya. Perubahan angka stunting ini kan banyak faktor. Jadi salah satunya mungkin mereka sudah lulus usia. Lulus usia artinya stunting itu kan kita 0 sampai 6 ya. Jadi dia sudah selesai. Artinya intervensinya nanti berganti lagi. Kemudian ada yang sudah dari dulu kemarin pada saat sebelum ini belum punya NIK. Nah, sehingga ketika kita kumpul dibantu oleh Dispenduk untuk administrasinya, sehingga berkurang. Karena kalau administrasi itu kan penting ya. Ketika administrasi itu sudah ada, dia akan mendapatkan fasilitas kesehatan, sehingga bisa diintervensi kalau dia punya penyakit. Anak-anak itu kan kalau usia segitu kan pasti banyak batuk, pilek, dan lain-lain. Kalau terlalu dibiarkan terus-menerus itu kan bahaya. Sehingga ada fasilitas kesehatan dari, kalau dia punya administrasi kependudukan, dia akan lebih gampang untuk mendapatkan, lebih mudah untuk mendapatkan kesehatan. Tantangan itu banyak ya. Banyak ya Bu ya. Banyak. Tapi yang lebih ini adalah bagaimana pribadinya sebenarnya, dari masyarakatnya sendiri. Kesadarannya ya Bu ya. Kesadarannya, karena rata-rata yang kami ketahui bahwa stunting ini karena PHBS, jadi perilakunya mereka memang tidak sehat, sehingga itu yang harus kita rubah. Dan tidak mudah ya merubah perilaku yang sudah bertahun-tahun, kebiasaan yang sudah bertahun-tahun kita rubah dengan sekejap mata, itu tidak mudah. Sehingga perlu pendekatan-pendekatan. Nah, disinilah kader PKK turun untuk menyampaikan, untuk mensosialisasikan bahwa hidup sehat itu bagus, bukan hanya untuk stunting, tetapi untuk kedepannya, untuk semua keluarganya. Betul. Dan keluh kesahnya itu sampai pernah diusir Mbak, karena merasa mereka tidak nyaman, karena stunting itu kan mungkin momok buat mereka. Mereka merasa anak saya sehat kok, nggak apa-apa gitu. Dan itu yang sering terjadi. Tetapi alhamdulillah saya mempunyai kader-kader yang luar biasa, Bu, ya, yang bekerja dengan hati tentunya, sehingga mereka turun itu dengan legowo ya, dengan hati yang ikhlas, dan alhamdulillah mudah-mudahan memberikan hasil yang terbaik. Alhamdulillah. Berarti Ibu Lurahnya, Ibu Camatnya, dan kader itu ikut turun ya Bu ya, dalam menghadapi tantangan-tantangan di lapangan itu. Luar biasa Ibu. Tadi kan Ibu sempat cerita ada beberapa OPD yang saling bersinergi di program Jago Ceting ini. Tadi kalau boleh disebutkan kembali lagi, itu apa saja Ibu? Iya, ada Dispenduk ya, kemudian ada DP5A. Mungkin
secara garis besar ya, kalau Dispenduk itu mungkin administrasinya, kemudian kalau dari DP5 dari pola asuhnya, kemudian tentunya dinas kesehatan ya, dari kesehatannya, kemudian PU dari karena kan lingkungannya mungkin salurannya nggak bagus, PHBS-nya tadi tuh Bu ya, kemudian dari LH untuk jambannya, karena ada jamban yang nggak sehat ya, nggak layak, kemudian ada DKRTH dari sampahnya. Jadi banyak lah, mungkin sekitar 13 dinas insya Allah. Itu semua mereka bersinergi Bu ya untuk penurunan. Jadi ada kebetulan Mbak, kita sudah membentuk tim dari dinas-dinas yang terkait itu yang untuk menyelesaikan masalah stunting. Jadi ada output. Jadi bukan hanya sekedar jago cantik kita turun kemudian kita diskusi tapi tidak ada hasilnya, enggak. Jadi ada outputnya nanti insya Allah Desember kita evaluasi karena kan butuh proses ya, butuh proses, butuh ini sehingga nanti evaluasi lagi Desember. Ya nanti mudah-mudahan lah Desember itu sudah zero ya. Amin Ibu, saya ikut berjuang juga ini. Amin. Baik, selanjutnya pastikan dari sebuah program dari tim penggerak PKK Kota ini pasti ada harapan Bu ya, harapan seorang ibu dan harapan seorang ibu ketua tim penggerak PKK ini apa Ibu yang menjadikan Ibu memotivasi sehingga pasti ada harapan besar, itu seperti apa Ibu harapan besar Ibu? Harapan saya anak-anak di Surabaya tumbuh menjadi sehat ya, tidak tumbuh menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa karena mereka sudah seperti anak saya sendiri. Kita membayangkan deh, kita kan pasti ingin memberikan yang terbaik ya buat anak-anak kita. Itu sama, saya juga harapan saya ingin memberikan yang terbaik buat anak-anak sehingga nanti mereka tumbuh menjadi generasi muda, generasi penerus yang tangguh, yang sehat, yang luar biasa. Betul Ibu. Berarti Sobat Adminduk, Ibu Rini ini selain Ibu ketua tim penggerak PKK tapi ibunya arek-arek Surabaya. Bener ya Ibu ya? Baik Ibu. Ini pasti ada sektor integrasi sektor kependudukan dengan Jago Ceting itu sendiri. Kemarin tadi Ibu sempat jelaskan butuh NIK untuk kesehatannya. Hal-hal lain Ibu kalau boleh cerita sektor kependudukan untuk mendukung program Jago Ceting ini seperti apa Ibu? Alhamdulillah kemarin Dispenduk ya Pak Agus gerak cepat sekali, ya, Bu? Sehingga ketika masih rapat saya itu masih membentuk tim dari Jago Cantik ini belum turun ke lapangan, kan data sudah ada, sehingga langsung ditindaklanjuti sehingga pada saat turun ternyata sudah diselesaikan begitu ya. Jadi alhamdulillah memang Dispenduk itu intervensi dari ini adalah bagaimana data administrasi karena banyak anak-anak yang belum ngurus akte kelahiran sehingga itu kan penting ya untuk sekolah dan lain-lain. Kalau telat untuk membentuk itu nanti akan ribet gitu ya. Nah, alhamdulillah kemarin kan saya juga sempat sama Pak Agus, ini mungkin di luar Jago Cantik, ada Cak dan Minduk itu kita bekerja sama bagaimana mensosialisasikan pentingnya administrasi karena ada beberapa masyarakat yang memang belum memahami dan belum sadar akan pentingnya administrasi. Nah, itu. Berarti sangat relevan sekali Bu ya dengan program Jago Ceting ini ya. Oh iya, banget. Ya Ibu. Ini sebelum kita akhiri nih Bu acara ini, pasti ada pesan dan kesan untuk Sobat Adminduk dan seluruh warga Kota Surabaya nih. Monggo Ibu. Oke. Untuk seluruh warga Kota Surabaya, mari kita sama-sama gotong royong ya untuk menyelesaikan masalah stunting ini, masalah apapun. Insya Allah kalau kita selesaikan dengan gotong royong, semua pihak yang masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah, kemudian stakeholder dan lain-lain. Ya seperti mungkin sebagai contoh COVID-19 ya, kita berada di level 1 itu kan bukan hanya kerja dari pemerintah, tetapi bagaimana sinergisitas antara gotong royong kita antara pemerintah, stakeholder yang memberikan sumbangan luar biasa, masyarakat tentunya, tokoh masyarakat itu kita sama-sama gotong royong. Insya Allah ketika nanti kita berjalan untuk stunting, insya Allah semua bisa selesai. Itu contoh yang sudah kelihatan ya dari kita masuk level 1 itu luar biasa dan itu tidak mudah. Dan untuk Adminduk khususnya ya, Cak dan Ning Minduk tetap semangat je. Ini amanah yang diberikan kepada panjenengan semuanya untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kota Surabaya. Insya Allah apabila itu dikerjakan dengan hati, dengan ikhlas, insya Allah membawa berkah buat kita semua, terutama
Cak dan Minduknya, ya, tetap amanah, bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya ya. Baik Ibu, Ibu Rini Indriani Eri Cahyadi, terima kasih banyak Ibu atas waktu yang diberikan pada hari ini. Sama-sama. Kita ketemu di sesi-sesi selanjutnya ya Bu ya. Siap. Sehat selalu ya amin, Bu ya. Amin, Terima kasih banyak terima Ibu. kasih. Ya. Baik Sobat Adminduk, demikian perbincangan kita pada hari ini bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya, Ibu Rini Indriani Eri Cahyadi. Semoga acara ini bisa memberikan sarana informasi dan inspirasi untuk Sobat Adminduk dan semua warga Kota Surabaya. Amin, amin. Saya Echa Santa, mohon undur diri, terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.